Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi, khususnya futures di aplikasi Binance. Ya, seperti biasa, kalian harus menganalisa atau membaca market arahnya ya, naik atau turun ya. Gue udah ketemu di Lido USDT. Di sini gue akan open posisi sell ya. Oke. Karena posisi sell di sini dengan leverage 20. Kita dengan modal kecil aja dulu, guys. Kita short. Nah, di sini masih minus. Kalau merah begini berarti tandanya masih minus. Ya. Kita cek market aja langsung. Alasannya sih di time frame 1 jam ini kan downtrend nih. Dia sedang penurunan. Bukan sedang penurunan, maksud mau pembalikan penurunan. Awalnya kan dia naik tuh. Nah, di sini dia keluar nih dari market kenaikan. Ya, di sini mulai penurunan. Lalu gua nemu juga di sini sebuah candle doji. Ya, doji disusul dengan candle merah yang kuat. Gue selalu bilang kalau candle doji itu tandanya bisa jadi pembalikan atau penerusan arah harga tergantung setelahnya. Dan ternyata setelahnya ya muncul candle merah. Ya. Dan candle merah ini ternyata kuat, sumber lebih panjang di atas dibandingkan di bawah. Nah, tandanya dia kuat ke bawah. Nah, pas banget gue open posisi sell di candle pas di berubah hijau. Nah, langsung ke bawah kita lihat di sini. Langsung hijau ya, udah profit sebesar 2,53% ya kan? Nah, hampir 3%. Ya, yang tandanya ini nih ada dorongan kuat dari si konfirmasi candle kuat merah doji. Lalu disusul tambah nih ada resisten area. Resisten areanya ini kuat, kenapa? Ya karena di sini banyak resisten ya. Resisten pertama, kedua tuh. Wah, dia ke bawah lagi. Profit kayak nah, sekarang kita udah profit sekitar 3,47%, ya kan? Lumayan, sorry ya guys kalau agak kalian ngeliat gue bindeng, lagi pilek. Oke, kita lihat di time frame 1. Oke, 4 jamnya. Nah, kalau di 4 jamnya ini sama. Ini uptrend. Ya, lalu disusul ya kan? Di sini dia mau ke bawah. Sayangnya ini muncul support. Kalau ini nggak ada support, enak ya. Jadi hati-hati kalau ketemu support pas di uptrend. Ya, hati-hati. Nah, di satu harinya ini udah di harga tertingginya, di atasnya malah tuh. Ya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu seperti ini. Tuh, ke atas, ke bawah dulu, baru ke atas lagi. Kalau dia mau ke atas ya. Karena di sini muncul candle merah pelemahan. Jadi gue harap kalian tradingnya jangan lama-lama ya. Kenapa jangan lama-lama? Ya ini. Karena marketnya guys, marketnya di satu harinya dia ternyata lemah untuk ke bawah karena muncul candle merah. Jadi gue main di time frame 1 jam. Oke, kita udah profit. Oke, kita udah profit sekitar 3,87%. Dia naik lagi 5%. Ya. Oke, gara-gara ini. Tuh. Jadi di sini kita akan main di time frame 1 jam aja, nggak usah sampai lama-lama ya. Gue juga nggak akan lama-lama main di 4 jam. Karena di 4 jamnya juga kurang menarik. Pelemahan ternyata ya, di 4 jam pelemahan. Wah, dia naik lagi ke atas nih. Oke. Tuh. Ya. Sama di satu harinya juga jelek ya. Di sini candle merah bukan kekuatan tapi pelemahan. Tandanya ini masih mau naik ke atas. Nah, kalau ada konfirmasi yang kuat ke bawah, nah itu tandanya mau ke bawah. Oke. Nih, kalau candle hijau ini berubah merah aja, kita profit nih. Ya. Kalau ini berubah jadi merah. Tuh, dia ke atas lagi, kita minus nih kayaknya. Oke, nanti kita tunggu aja ya dia pas sampai profit, guys. Di sini akhirnya kita profit juga, ya. Udah 18% tuh, habis 19%. Oke, di sini kalian bisa close atau mau di hold itu seterah kalian ya, guys ya. Karena di sini gue cuma ngasih tahu caranya aja tuh, ya kalian lihat sendiri. Oke, di sini kita tinggal close aja, kita tutup, kita konfirmasi, lalu di sini kita cek. Nah, marketnya ini kelihatan tuh ya, kuatkan ke bawah tuh.
Karena gue yakin doji ini yang menguatkan dia, yang udah ngebentuk resisten, meskipun bukan resisten sempurna, tapi kalau ada doji bisa kuat. Lalu candle merah mengkonfirmasi, tambah kuat lagi lah dia, ya. Lalu di sebelahnya nih resisten ini juga nih, resisten ini nih yang menguatkan dia. Tapi di sini udah muncul candle pelemahan, candle merah pelemahan, ya. Body udah makin kecil, itu tandanya untuk ke bawah itu nggak akan terlalu kuat lagi. Akan muncul candle hijau, entah setelah ini atau mungkin 2 candle lagi. Itu kita cara memprediksi arah. Jadi gue nggak mau hold atau menahan sampai dia profit lebih besar, karena ini emang di 4 jamnya juga lebih condong ke naikan, ya. Tuh. Kecuali kalau dia melewati si support ini ya, candle merah ini, nah berarti itu dia lanjut ke bawah, ya. Kita lihat di 1 harinya aja nih. Tuh, di 1 harinya ini bisa kemungkinan naik atau turun, ya. Tapi candle merahnya ini pelemahan nih, guys. Kalau sampai muncul candle hijau di sini, apalagi kuat kayak gini, nah itu dia melanjutkan kenaikan, ya, ke arah ke atas. Jadi nggak bisa kita bilang ini bagus karena marketnya emang udah tinggi ini. Tuh, tinggi banget malah, kecuali kalau kita open posisinya di bawah sini, guys, ya. Jadi nggak cukup untuk kita trading lama-lama juga. Jadi gue akan cek market lain atau crypto lain deh yang lebih bagus lah. Nah di 4 jamnya gimana, Hen? Di 4 jamnya yang tadi gue bilang, ini tuh bakalan jadi candle kenaikan kalau emang ini muncul candle yang kuat, atau bisa penurunan juga. Kita lihat sebelahnya ada nggak yang sama kayak gini. Tuh kayak gini tinggi banget nih ke bawah, ya. Bisa jadi ini riwayatnya sama kayak ini, ya. Nah tergantung candle. Nah ini sideways. Nah biasanya nih kalau lagi naik begini bakalan muncul candle sideways dulu. Nah di sideways itu penentuan, kalau dia kuat ke atas dia bakal naik, kalau kuat ke bawah dia ke bawah. Harus melewati support dan resisten baru ketahuan kayak gini, ya. Resisten, supportnya. Oke, jadi di sini kalian gue rekomendasiin di time frame 1 jam kalau marketnya nemu kayak gini, ya. Tapi nggak usah lama-lama, ya, karena kan market kripto lagi jelek, ya, lagi jelek. Jadi gue saranin kalau marketnya lagi jelek tuh pastikan untuk marketnya tuh trading tuh yang jangka pendek, ya. Ini kan termasuk jelek loh, guys. Ini nggak bagus, marketnya, apalagi open posisinya kebalikan. Ini nggak bagus sebenarnya, ya. Cuman gue memanfaatkan momentum dari si koreksinya si market ini di time frame 1 jam. Jadi nggak asal-asalan juga, ya. Dan kalian juga harus setel juga stop lossnya di mana, take profitnya di mana. Kalau kalian ngasal, ya udah, yang ada rugi sendiri. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja kali, ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, atau investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gua, atau bisa DM gua, ya. Nanti gua masuk ke grup gratis yang ada materinya juga. Di situ juga ada tutorialnya juga, ya, harus dari mana. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.